Kita lihat dari pendataan, kemudian juga updating, apakah program ini kemudian berjalan baik, apakah ini nanti akan bulanan, kuartalan, kan kalau di luar gitu, misal di Amerika Serikat contohnya ada employees rate, ada jobless claim gitu ya. Jadi mereka update tuh terus berapa sih yang nganggur, berapa sih yang dapat kerjaan gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ini seperti apa? Biasanya pendataan termasuk salah satu yang juga jadi PR biasanya. Survei, sensus itu kerja BPS, tetapi Kementerian Sosial sudah punya mekanisme usul sanggah. Data-data yang masuk, yang seharusnya masuk tapi nggak masuk, miskin tapi tidak dimasukkan. Itu kan berarti exclusion error. Ada juga sebenarnya kaya tapi dimasukkan, itu inclusion error. Nah, ini Kementerian Sosial sudah bangun sistemnya seperti itu. Nah, itu semua sudah diintegrasikan oleh DTSN dan walinya adalah BPS, Badan Pusat Statistik gitu ya. Jadi nanti ada dinamika dari jatuh bangunnya orang miskin itu secara periodik ya. Itu nanti mungkin BPS akan bisa menjelaskan secara teknis. Ya. Tugas kami kami sebagai pemanfaat data itu dari BP Taskin sudah suatu sampai by name by address begitu ya, kita akan memanfaatkan itu sebagai sebuah rekomendasi dan kita monitor di setiap kementerian dan lembaga untuk dipakai data itu. Intervensi bisa macam-macam. Kementerian Sosial intervensi mungkin dengan data yang secara periodik didapat, aku akan luluskan orang miskinnya sekian. Tadi kita ngomong ke tenaga kerja, aku serap industrinya pekerja sekian. Investasi juga demikian dan masing-masing kementerian juga seperti itu. Nah, yang harus dicermati di sini adalah data-data itu dipakai sesuai dengan tupoksi masing-masing kementerian. Yang menarik, Maria, Kemenpan RB sudah membuat yang namanya reformasi birokrasi tematik. Jadi tunjangan kinerja ASN di masing-masing kementerian sampai ke daerah. Itu dibuat kriteria pertama yaitu RB reformasi birokrasi yang bertema pengentasan kemiskinan sebagai kriteria pertama. Jadi jika masing-masing kementerian berhasil mengangkat orang miskin dengan berbagai macam programnya, juga jika masing-masing daerah mengentaskan orang miskin di masing-masing daerah sesuai dengan kinerjanya, itu akan dapat reward seperti itu. Jadi kita sudah mulai bekerja nih. Kita bisa diskusi kami juga dengan Kemenpan RB dan karena ini PRB sudah pakai RB tematik seperti itu. Kementerian Sosial sudah punya target graduasi, termasuk juga sekolah rakyat tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kemudian BGN tentu saja penyerapan orang miskin dalam dapur-dapur. Kemudian Kementerian Koperasi kami akan membuat MOU dengan Kementerian Koperasi juga. Koperasi Desa Merah Putih 80.000. Kita targetkan minimal 10.000. Karena di koperasi kan tidak semua orang miskin. Tapi minimal 10.000 koperasi harus dikelola oleh mantan orang miskin ini. Nah, kita memastikan nanti data yang terentaskan oleh Kementerian Sosial kita koordinasikan di dalam Sitaskin untuk bisa dimasukkan ke dalam koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang dikelola Kementerian Koperasi. Seperti itu. Nah, kan ada 500 lebih kabupaten kota. Nanti kemudian Sitaskin ini sebagai program teater BP Taskin dengan Bappenas nanti akan mengkoordinasikan. Di level Bappenas adalah lebih dari segi teknokratisnya, RPJMN-nya. BP Taskin dari segi rencana induknya, rencana induknya kami buat, dan kita mengkoordinasikan bersama-sama dengan kementerian-kementerian lain. Sekarang baru 17 kementerian, nanti akan semuanya. BPS datanya diperbarui oleh BPS itu. Kami ambil dari BPS terus-menerus. Oh, ini miskinnya apa nih? Miskinnya karena ada miskin temporer. Miskin temporer misalnya adalah korban bencana seperti Sumatera sekarang. Miskin temporer. Mereka tidak kehilangan kemampuan fisik atau kecerdasan atau keterampilan, tapi mereka simply kehilangan sawahnya, kehilangan pabriknya, kehilangan rumahnya. Treatmentnya apa dong? Ada kemiskinan temporer, ada kemiskinan sektoral. Kemiskinan sektoral itu yang kerjaannya bangkrut misalnya, pabriknya bangkrut. Ada yang kemiskinan kultural soal mindset. Nah, kita harus bicara dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan. Ini orang-orang yang sebenarnya secara fisik mampu, ya aksesnya ada, fisik mampu, tapi simply sudah terlalu nyaman lah dapat bansos segala macam. Nah, itu harus ada pendekatan dengan Kementerian Agama. Kami sudah berbicara juga dengan Kementerian Agama bagaimana sosialisasi kegiatan-kegiatan keagamaan itu menjadikan kemiskinan sebagai
musuh utama, salah satu musuh utama lah. Oke. Religius artinya kamu harus melawan kemiskinan, begitu kira-kira begitu kan. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kami coba atur beberapa prioritas dari masing-masing kementerian, kami diskusikan, Baik. bahkan dari Baik. Kementerian Pertahanan sekalipun. Jadi semua kementerian ikut ya dalam Simply ya, dan kemudian kita diskusi, kita rapat, kita rumuskan bareng dengan kementerian itu. Ya, kami punya rencana induk ini, Bappenas punya RPJMN, kita turunkan RPJMN dari Bappenas, rencana induk pengentasan kemiskinan dari BPTASKIN, kementerian-kementerian masing-masing punya program. Program-program ini kadang-kadang nggak bisa bicara satu sama lain. Tadi itu Kementerian Sosial mengentaskan orang nggak ditampung oleh Kementerian Industri misalnya seperti itu. Nah, kita cocokkan. Oke. Kira-kira seperti Oke. Nah, kalau sekarang kan kita berhadapan juga dengan situasi kondisi ekonomi global, tantangan domestik, inflasi ada di situ, kemudian lapangan kerjanya nggak stabil, kemudian banyak resiko lah ya yang mungkin secara Pastinya. situasi justru malah memperburuk ya Betul. kemiskinan ekstrim. Betul. Ada nggak sih rencana kontingensinya seperti apa? Misalnya ya, dampak komoditas, asumsi pertumbuhan ekonomi ini seperti apa, Pak Budi? Nah, ini menarik. Kami sebenarnya pemerintah Pak Prabowo, kami sudah bicara juga dengan Kementerian Sosial, kan targetnya mengentaskan ya. Jangan orang nyaman sebagai penerima bantuan sosial saja kan. Oke. Ya, oke. Asumsinya keadaan normal nih, Maria. Keadaan normal kita bisa buat graduasi. Menjadi bekerja, menjadi berbisnis, menjadi apapun, menjadi pekerja di luar negeri, ikut vokasional, ikut bahkan universitas. Kami sedang berbicara juga dengan pemerintah RRC, ada satu institusi. Kita akan memberikan beasiswa bagi perempuan-perempuan keluarga miskin untuk pendidikan secara vokasional di sana, beasiswa. Atau kalau mampu sampai perguruan tinggi, Oke. khusus perempuan dari keluarga miskin. Oke, itu asumsi normal ya, asumsi normal. Nah, bagaimana kalau ada konflik perang, ada perang tarif segala macam yang bahkan juga ini ada disrupsi teknologi. Ya. Orang nggak butuh pekerja lagi, hanya butuh robot. Bagaimana? Dalam keadaan tidak normal seperti itu, dalam keadaan kocok ulang itu, mungkin kita harus mengubah target. Yang tadinya graduasi segera bisa ditahan. Karena apa? Karena begini, lompat dan untuk dapat pekerjaan kan butuh waktu. Tiba-tiba pekerjaan tutup. Makin masa tunggunya dari tidak lagi menerima bantuan sosial menjadi pekerja upahan, masa tunggunya bisa lebih lama tuh. Karena mungkin pabriknya mandek. Karena perang dagang gitu misalnya. Atau karena perang atau apapun. Rantai pasok terhambat. Dalam keadaan seperti kontingensinya adalah memperpanjang bantuan sosial. Memperpanjang bantuan sosial. Oke. Tapi motifnya bukan seperti dulu bahwa seolah bantuan sosial itu tanpa akhir. Sekarang ada akhir, hanya saja ujungnya ditunda karena situasi kontingensi, situasi darurat itu rencana-rencana kontingensinya adalah kita akan rekomendasikan perpanjang sambil mencari peluang-peluang baru. Peluang-peluang baru dalam bentuk apa? Pendekatannya bukan lagi pendekatan negara sentris ya. Tapi juga saya sudah berbicara juga dengan direktur-direktur perbankan, baik negara maupun swasta difasilitasi oleh OJK, bagaimana CSR mereka itu dipakai ya untuk mengatasi situasi-situasi darurat yang disebut oleh Maria di tempat mereka beroperasi masing-masing. Oke. Kami juga sudah berbicara dan sudah mengirim surat pada Danantara dan Badan BUMN untuk kami berbicara pada direktur-direktur BUMN untuk memastikan CSR-nya ada dua. Membantu memperpanjang adanya jaring pengaman sosial oleh perusahaan-perusahaan negara akibat dari guncangan tadi. Oke. Tapi dari pihak bagi mereka yang tidak terguncang, jika tidak terjadi guncangan, memastikan dibentuk ekosistem bisnis dengan orang-orang yang baru terentaskan miskin itu, sehingga mereka menjadi bagian dari rantai pasok BUMN itu.